Oke teman-teman, kita langsung buka kode editor kita, Visual Studio Code ini. Kita klik di sini, double klik. Ini dia ya, ini dia halaman file yang sebelumnya sudah kita terangkan ya pada pertemuan sebelumnya mengenai kerangka HTML, kemudian tentang metadata pada HTML dan penulisan komentar pada HTML yang dibuat dalam satu folder ya. Di D saya buat itu, ini foldernya folder HTML. Bisa teman-teman lihat videonya mengenai penjelasan dari ketiga file ini ya, bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya kita akan lanjut ya. Yang pertama kita akan jelaskan yaitu mengenai tax heading ya untuk judul. Kita klik di sini new file. Kita buat dia nama filenya yaitu 4.heading.html, enter. Oke, kita buat di sini kerangka HTML-nya teman-teman ya dengan cara kita ketikkan tanda seru, kemudian kita tekan tombol tab, maka secara otomatis akan dibuatkan kerangka dari halaman HTML kita. Kita tekan tab lagi untuk mengisi title-nya itu. Dokumen kita rubah menjadi kata-katanya yaitu heading pada HTML. Ini dia judul heading kita ya. Kita tekan tab untuk ke bagian bodinya ini. Jadi sebelum kita ketikkan kodenya, di dalam halaman web itu umumnya dia memiliki judul ya teman-teman ya. Kalau kita lihat website itu ada judulnya, kemudian ada juga sub-sub judulnya. Jadi dengan adanya judul ataupun dia subjudul ini, isi halaman dari web itu bisa ditampilkan ya teman-teman ya, menurut dia kelompoknya atau dia menurut klasifikasinya. Jadi hal ini bisa memudahkan ya pengunjung dari web tersebut itu untuk memahami serta mudah ya membaca ya dari konten yang disajikan ya, karena ada judulnya maupun subjudulnya. Jadi di dalam HTML ini kita akan ketikkan ya judulnya ya. Untuk mengetikkan judulnya di situ headingnya terdiri dari 6 ya teman-teman ya. Kita ketikkan ya. Misalkan kita ketikkan di sini H1 dulu. Yang pertama tab. Misalkan kita ketikkan tulisan di antara H1 ini yaitu teks ini menggunakan heading 1. Ini dia teman-teman ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Coba kita lihat tampilannya ya teman-teman ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini Open in Default Browser. Ini dia tampilannya teman-teman. Ini dia titlenya, heading pada HTML ya. Kemudian dia ini untuk heading 1. Coba kita ketikkan untuk heading yang berikutnya. Kita kopikan saja ini file ini ya teman-teman ya. Kita kopikan ya dengan cara kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah ya teman-teman ya untuk mengcopy ke bawah. Ini kita ganti yang H1 ini yang merupakan elemen yang mewakili dari seksi atau section dari headingnya. Kita buat di sini heading 2, kita blok di sini. Kemudian untuk menyeleksi ini ya, yang setelahnya itu H1 itu kita bisa menekan tombol Ctrl D. Jadi dia akan diblok ya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan di sini H2. Jadi secara otomatis dia akan diketikkan ya teman-teman ya. Nggak perlu satu-satu lagi, yaitu dengan cara kita seleksi dengan menggunakan tombol Ctrl dan huruf D di keyboard kita. Ini dia. Selanjutnya coba kita rubah ini menjadi 2. Kita copy lagi nih dengan menekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Kita copy sebanyak 4 kali ya teman-teman ya. Shift Alt tanda panah ke bawah, Shift Alt tanda panah ke bawah, Shift Alt tanda panah ke bawah. Coba ini kita blok ini, Ctrl D untuk menyeleksi. Kita bikin H3. Ini kita ganti, kita blok, Ctrl D untuk nyeleksi. Ini untuk H4. Ini kita rubah menjadi 4. Kemudian ini kita blok lagi, Ctrl D, H5. Selanjutnya yang terakhir ini kita blok ini, kemudian kita tekan tombol Ctrl D untuk menyeleksi H2 setelahnya ya. Kemudian kita ketikkan di sini H6. Ini kita rubah 2 ini menjadi 6. Oke, dia ini ya teman-teman ya, tax headingnya ya, ada H1 sampai H6. Ini ada tax pembukanya dan kemudian ini penutupnya. Coba kita simpan ya, ini belum disimpan ya. Ini ada tanda titik, Ctrl S, perhatikan ini supaya hilang tanda titiknya, Ctrl S. Sudah hilang ya teman-teman ya, berarti sudah disimpan. Kita klik kanan, kita jalankan. Kita lihat tampilannya di browser kita. Klik kanan, pilih Open in Default Browser. Nih, ini dia tadi teman-teman ya, yang ini sebelumnya ya tadi ya. Ini yang sudah diupdate, ini dia. Jadi tax H1 itu lebih besar ya dari H2, H3, H4, H5 dan H6. Begitu juga H2 lebih besar dari tax H3, H4, H5 dan H6 dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, heading ini kita harus bisa memposisikannya ya, apakah dia sebagai judul, subjudul, atau bahkan sub dari subjudul yang kita buat ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari berapa banyak ya level ataupun maupun tingkatan isi dari konten halaman yang akan kita sajikan kepada pengunjung web kita.